Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kajian kitab tauhid. Sekarang babu maja'a fi munkiril qadar. Bab apa yang datang tentang orang-orang yang mengingkari qadar, takdir maksudnya. Coba dibaca dalilnya. Ibnu Umar berkata, "Demi Allah yang jiwa Ibnu Umar berada di tangannya, seandainya salah seorang dari mereka memiliki emas sebesar gunung Uhud, lalu dia infakkan di jalan Allah, tidak akan diterima oleh Allah sebelum ia beriman kepada qadar." Kemudian Ibnu Umar berdalil dengan sabda Nabi SAW, "Al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi." Iman yaitu hendaklah Anda beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan beriman kepada qadar baik dan buruk. Hadis riwayat Muslim. Ya, kita ulangi. Waqala Ibnu Umar, dan Ibnu Umar radhiyallahu anhu, semoga Allah ridhoi keduanya, berkata, "Waladzi nafsi Ibnu Umar biyadihi." Demi zat yang jiwa Ibnu Umar ada di tangannya. "Lau kana li ahadihim," sekiranya seorang di antara kalian memiliki mislu Uhudin, seperti gunung Uhud, yakni zahaban, emasnya, summa anfaqahu, kemudian dia menginfakkannya fi sabilillah, di jalan Allah, ma qabilahu Allahu minhu, pasti Allah tidak menerimanya darinya, hatta yu'mina bil qadar, sampai dia beriman kepada qadar, takdir. Sumastadalla, kemudian dia berdalil biqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-imanu antu'mina billah." Iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, wa malaikatihi, malaikat-malaikatnya, wa kutubihi, kitab-kitabnya, wa rusulihi, rasul-rasulnya, wal yaumil akhiri, dan hari akhir, hari kiamat, wa tu'mina, dan engkau beriman bil qadari, dengan qadar, yakni takdir, khairihi wa syarrihi, yang baiknya dan yang buruknya. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Muslim. Ini dalil tentang orang-orang tentang takdir gitu ya. Tadi dikatakan oleh Ibnu Umar, kalau Ibnu Umar bersumpah, ini untuk menguatkan omongan, demi zat yang jiwaku, jiwa Ibnu Umar di tangannya, jadi demi Allah maksudnya itu. Kalau seseorang memiliki emas segunung Uhud, gunung Uhud itu gunung dekat Madinah, ya. Kemudian dia infakkan di jalan Allah, infakkan di jalan Allah, pasti dia tidak diterima infaknya sebelum dia beriman kepada takdir. Ini dalilnya bahwa itu rukun iman yang udah kita pahami bersama tuh ya. Ada 6: beriman kepada Allah, malaikat, kitabnya, rasulnya, dan hari akhir, dan beriman kepada takdir baik dan takdir buruk. Itu. Jadi amal soleh, ya, tanpa didasari dengan iman tidak diterima. Tuh, karena ini kan rukun. Yang 6 ini kan rukun. Rukun itu yang lalu pernah saya jelaskan. Rukun itu sesuatu yang mesti ada di dalam satu perkara. Itu seperti misalnya contoh nih, di dalam sholat ada yang namanya rukun, yakni takbiratul ihram. Nah, itu sesuatu yang mesti ada di dalam sholat, takbiratul ihram. Nah, kalau tidak ada takbiratul ihram, maka sholatnya tidak sah.
jadi sama dengan perkara ini, beriman kepada takdir yang baiknya atau yang buruknya, gitu kan. Ini adalah rukun yang pasti. Kalau tidak salah satunya saja, itu enggak apa namanya itu, enggak dipenuhi itu rukun itu, maka amal soleh yang kita kerjakan itu tidak diterima. Nah itu ya. Nah, hadis ini dimasukkan ke dalam bab tauhid untuk menerangkan bahwa tauhid rububiyah tidak menjadi sempurna kecuali dengan menetapkan qadar, yakni beriman kepada takdir, itu tauhid rububiyah. Atau kan masih kan tauhid rububiyah, tauhid ada berapa macam? Masih kan enggak? Iya. Ada 3. Pertama tauhid rububiyah, kedua apa ya? Uluhiyah, kemudian yang ketiga asma dan sifat. Nah itu tauhid rububiyah seperti misalkan contoh, kita meyakini bahwa Allah Maha Pencipta, Allah yang memberi rezeki dan lain-lain. Diantaranya ini Allah yang menetapkan takdir baik atau buruk. Nah, itu namanya tergolong tauhid rububiyah yang mesti kita imani. Nah itu kan. Nah, kalau kita tidak imani, ini hadisnya ada ancaman ya? Mana ancamannya? Coba yang menunjukkan larangan bagi pengingkaran, mana ancamannya? Akan terima. Itu dia ancamannya. Tidak diterima amal soleh seseorang sebelum mengimani takdir. Sama mengimani yang lainnya juga, mengimani malaikat, seperti contoh misalkan di sebelah kanan kita dan sebelah kiri ada malaikat yang mencatat amal baik dan amal buruk. Beriman kepada kitab-kitab Allah yang sebelum Al-Quran, ya tentu yang asli ya, yang dibawa oleh Nabi Isa, Injil, terus apa namanya Taurat, yang murni bukan yang sekarang. Tetapi mengimani Al-Quran itu sama artinya seperti mengimani kitab-kitab sebelumnya, karena Al-Quran sebagai penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Kemudian beriman kepada Rasul. Contohnya misalkan kita mengimani bahwa Nabi Isa alaihissalam adalah seorang nabi, bukan seorang bukan Tuhan gitu maksudnya. Nah, itu termasuk mengimani kepada Rasul dan yang lain-lainnya. Kemudian beriman kepada hari akhir, bahwa hari akhir itu akan terjadi dan benar adanya. Nah, kemudian beriman kepada takdir baik dan takdir buruk, ya. Ini kan Ibnu Umar berdalil dengan hadis ini, kan pernah kita bahas waktu itu di pelajaran hadis Arba'in An-Nawawi, di hadis yang kedua insyaallah. Malaikat Jibril datang kepada Nabi, masih enggak? Malaikat Jibril datang kepada Nabi, kan nyamar jadi seorang laki-laki, pakaiannya putih bersih, nyamar supaya tidak diketahui oleh sahabat-sahabat. Ya, ditanya Nabi apa itu iman, apa itu Islam, apa itu ihsan. Dan Nabi jawab imannya ini, dijawab. Kemudian malaikat Jibril yang nyamar itu mengatakan sodakta, kamu telah benar. Nah, sahabat Umar dan yang lainnya itu bingung, kok ini orang nanya sama Nabi tapi dia sendiri yang membenarkan. Kalau dia singkat cerita, selesai dari pertanyaan itu dijawab oleh Nabi tentang iman, Islam dan ihsan. Kemudian diberitahu sama Nabi bahwa tadi yang datang itu adalah seorang malaikat, itu ya.
Jadi uh, dari hadis ini dapat kita ambil pelajaran bahwa Nabi menghitung iman kepada takdir itu termasuk rukun iman. Siapa saja yang mengingkarinya, maka dia bukan orang beriman, bukan orang beriman dan bukan orang bertakwa. Dan Allah tidak menerima amal-amal soleh kecuali dari orang-orang yang beriman dan bertakwa. Nah, itu rukun iman ini sesuatu yang mesti kita pegang gitu ya. Nggak boleh salah satunya apa yang namanya itu diabaikan itu. Nah, kemudian Abdullah bin Umar, yakni Ibnu Umar, tatkala sampai kepadanya bahwa ada kaum yang mengingkari takdir. Nah, ini asbabul wurudnya. Asbabul wurud itu sebab turun, sebab datangnya hadis. Kalau asbabun nuzul sebab datangnya ayat atau turun ayat. Kalau untuk Al-Quran disebut asbabun nuzul. Nuzul artinya turun. Asbab sebab turunnya. Ini sebab turun ayat, latar belakang gitu ya. Tapi kalau sebab datangnya hadis disebut asbabul wurud namanya. Asbabul wurud. Wurud itu tidak datang, sebab datangnya hadis, latar belakangnya itu ya. Nah, jadi latar belakang hadis ini ada kaum yang mengingkari takdir. Mengingkari takdir itu begini, ini hadisnya panjang. Jadi kaum itu mengingkari takdir itu bahwa apa yang terjadi di alam ya tidak didahului oleh ilmu Allah. Itu sebabnya. Jadi mereka paham itu Allah nggak tahu apa-apa tentang apa namanya. Allah tidak mengetahui sebelum terjadi. Allah tahu itu setelah terjadi. Nah itu sebab kenapa Ibnu Umar berkata seperti ini. Itu bantah oleh Ibnu Umar. Nah, nanti ada di hadis berikut itu Allah tahu dengan ilmunya itu dari sebelum alam atau langit dan bumi diciptakan, Allah sudah mengetahui takdir alam makhluk, sudah tercatat semuanya. Kayak itu ya. Nah, itu yang perlu kita imani. Nah, seperti kayak tadi kita bahas di kejadian ada kecelakaan. Nah, itu Allah sudah catat di lauh mahfuz, sudah tertulis. Oh, pada hari ini jam segini akan terjadi kecelakaan misalnya contoh. Nah, itu sudah tercatat dan itu harus kita imani. Nah itu ya. Nah, jadi apa yang terjadi di alam itu apa namanya sudah tertulis di lauh mahfuz dengan ilmu Allah gitu kan. Nah kemudian siapa saja yang mengingkari takdir ya kan, yakni itu adalah keyakinan yang rusak, yang batil. Dan di sini dikatakan tidak mengimani takdir atau mengingkari takdir qad kharaju minad din. Ini yang lebih parah. Kalau dia mengimani takdir keluar dari agama. Hati kalau keluar dari agama apa ya? Murtad. Tuh, ya. Maka itu, ya kan? Kita perlu sikapi tentang masalah takdir ini. Jangan sampai nanti tanpa disadar kita kejeblos ya ke dalam kemurtadan ya. Di mana mereka mengingkari apa yang namanya pokok atau rukun dari rukun-rukun iman. Nah, sama aja bukan masalah takdir juga. Salah satunya misalkan hari kiamat, salah satunya deh kita ingkari, sama juga, bukan masalah takdir doang. Sama, karena rukun ini mesti ada semuanya 6 gitu kan. Nggak boleh salah satunya kita abaikan itu ya. Nah, kemudian kesimpulannya hadis ini menerangkan bahwa apa namanya
mengingkari takdir itu adalah kufur, ya, satu kekafiran, kekufuran. Kemudian amal soleh tidak diterima kecuali dengan beriman. Ya. Kemudian kita diperintah berdalil atas masalah hukum-hukum dari kitab dan sunnah, ya, karena Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup seorang muslim, ya. Ya, dilanjutkan coba dalil berikutnya. Kecami. Imannya itu Udah. Yang mana? Bawahnya. diriwayatkan oleh Ubadah bin As-Samit berkata kepada anaknya, "Hai anakku, sungguh kamu tidak akan merasakan nikmatnya iman sebelum kamu meyakini bahwa apa yang telah ditakdirkan mengenai dirimu pasti tidak akan meleset, dan apa yang telah ditakdirkan tidak mengenai dirimu pasti tidak akan menimpamu. Aku telah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna awwala ma khalaqallahul qalamu faqala lahu aktub." Bukan aktub, uktub. Uktub. Uktub banget. Uktub. Faqala rabbi madza aktub. Aktubu. Qala aktub. Bukan aktub. Uktub. Apa namanya? Qala uktub. Coba. Kalau di situ apa? Qala aktub di Enggak. Nggak ada kunyi, nggak ada tanda Alif doang. Alif doang. Ada itu ya. Enggak, ini yang soal yang benar itu uktub. Tuh, iya tiga berarti tak gitu. Bukan hamzahnya, bukan hamzah seperti itu. Di sini memang pakai hamzah juga. Lanjutin. Uktub. Qala uktub Maqadira kulli syai'in hatta taqumas sa'ah. Sesungguhnya pertama-tama yang diciptakan Allah adalah kolam atau pena. Lalu Allah berfirman kepadanya, tulislah. Ia menjawab, wahai Tuhanku, apa yang harus kutulis? Allah berfirman, tulislah takdir segala sesuatu sampai hari kiamat. Lagi lanjutannya adalah Belakang nih. Hai anakku, aku pun telah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Man mata ala ghairi hadza falaysa minni. Barang siapa yang meninggal tidak dalam keyakinan ini, maka ia tidak termasuk umatku. Dalam satu riwayat Imam Ahmad disebutkan. Lagi. Inna awwala ma khalaqallah Ta'ala. Allah Ta'ala. Al-Qalam. Faqala lahu Uktub. fajara fi tilka sa'ah bima huwa kainnu ila yaumil qiyamah. Sungguhnya pertama-tama yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala adalah kolam atau pena. Lalu Allah berfirman kepadanya, tulislah. Maka ditulislah pada saat itu apa yang terjadi sampai hari kiamat. Diriwayatkan oleh Ibnu Wahab. Ya, lagi. Rasulullah SAW bersabda, "Faman lam yu'min bil qadar khairihi wa sarrihi ahraqahu Allahu bin nar." Maka barang siapa yang tidak beriman dengan qadar baik dan buruk, Allah pasti akan membakarnya dengan api neraka. Iya. Ya. Wan Ubadah ibni Samit, dari Ubadah bin As-Samit, annahu qala li ibnihi, bahwa dia pernah berkata kepada anaknya, ya bunaya, wahai anakku sayang, innaka lan tajida ta'mal iman, sehingga engkau tidak akan merasakan manisnya iman hatta sebelum tak lama engkau mengetahui atau meyakini annama asobaka, bahwa apa yang menimpamu lam yakun liyukhti'aka, apa yang menimpamu tidak akan menjadi kamu keliru, maksudnya tidak meleset. Wa ma akhto'aka, dan apa yang
apa namanya meleset darimu, lam yakun liyusibaka, maka tidak akan menimpamu. Sami itu Rasulullah SAW yakul, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, Inna awala ma khalaqallah, sesungguhnya yang pertama makhluk yang Allah ciptakan al-qalam adalah pena. Faqala lahu, lalu Allah berfirman kepadanya, kepada pena, uktub, tulislah. Faqala lalu pena itu berkata, Rabbi, wahai Tuhanku, wa madza aktub, apa yang aku tulis? Qala, Allah berfirman, uktub maqadira kulli syai', tulislah takdir-takdir segala sesuatu, hatta taqum as-sa'ah, sampai terjadi hari kiamat. Ya bunayya, wahai anakku, sami itu Rasulullah SAW, aku pernah mendengar Rasulullah SAW yaqulu bersabda, man mata ala ghairi hadza, siapa saja yang mati atas yang demikian ini, yakni tidak mengimani takdir itu ya, Falaysa minni, maka dia bukan golonganku. Wa fi riwayat ini Ahmad, dan di satu riwayat bagi Imam Ahmad, inna awwala ma khalaqallahu ta'ala al-qalam, sehingga yang pertama apa yang Allah ciptakan, apa yang Allah Ta'ala ciptakan adalah al-qalam, pena. Faqala lahu, lalu Allah berfirman kepadanya, uktub, tulislah. Fajara itu kasa'ah, maka berjalan pada saat itu bima huwa kain, dengan apa yang akan terjadi ila yaumil kiamat, sampai hari kiamat. Wa fi riwayatin, dan satu riwayat Ibnu Wahbin bagi Ibnu Wahab, kalau dia berkata, kalau Rasulullah SAW, dalam bersabda Rasulullah SAW, faman lam yu'min bil qadar, siapa saja yang tidak beriman kepada qadar, khairihi wa syarrihi, yang baiknya dan yang buruknya, akhraqahullahu binnar, maka Allah akan membakarnya di neraka. Itu dari kita teliti ya, sedikit ya. Pertama dari jalan Ubadah bin As-Samit pernah berkata kepada anaknya, wahai anakku, sehingga kau tidak akan merasakan manisnya iman, sampai kau meyakini. Ta'lamu sini mengatur dia meyakini bahwa apa yang akan menimpamu pasti tidak akan meleset ya. Dan apa saja yang meleset pasti tidak akan menimpamu. Itu dulu kita bahas. Jadi mengimani takdir itu sama dengan apa namanya sesuatu yang dapat kita rasakan dari manisnya iman. Kalau kita mau merasakan manisnya iman, ya itu mengimani takdir. Ya kan, mengimani takdir. Betul. Nah, kemudian ini apa namanya jalan untuk merasakan manisnya iman, yang mengimani takdir. Ini di kalimat ini diperhatikan tuh. Oleh situ terjemahannya apa? Sebelum engkau mengetahui atau meyakini, coba baca. Sebelum kamu meyakini bahwa apa yang telah ditakdirkan mengenai dirimu pasti tidak akan meleset. Terus? Dan apa yang telah ditakdirkan tidak mengenai dirimu pasti tidak akan menimpamu. Itu dulu ya. Apa yang akan menimpamu dari takdir, apa yang mengenaimu pasti tidak akan meleset. Nih contoh ya. Lagi kita masalah kecelakaan air tadi deh. Bagi contoh aja ya. Kalau di dalam perjanjian itu kalau takdirkan misalnya mati, ya pasti mati, nggak bakal meleset, ya kan? Tapi kalau Allah takdirkan masih hidup, walaupun tersenggol ini tuh apa namanya luka parah, pasti tidak akan mati. Contoh lain, sahabat Khalid bin Walid ingin mati di medan perang, ingin mati syahid, ya.
Tapi Allah takdirkan lain. Mau di perang kek supaya panjangnya untuk bisa mati syahid. Kalau tidak takdirkan, nggak akan mati, nggak akan terjadi. Nah itu, ini adalah satu perkara yang mesti kita pahami baik-baik. Nah, supaya apa kita merasakan manisnya iman. Nah, ya. Banyak contoh-contoh yang lain, misalkan contoh apa ya? Ini bukan aja ya. Kita memahami coba dalam masalah sikap mengimani takdir itu, masalah rezeki, contoh ya. Kalau Allah takdirkan hari ini Pak Min dapat uang 1 juta, kata ente nggak kerja, tapi kalau takdirkan dapat nggak? Lu tidak sedang bekerja, itu takdir, ya kan? Tapi kalau sebaliknya misalkan, kalau tidak takdirkan hari ini, misalnya dapat uang 100 atau yang lain, lalu tidak takdirkan mau kerja sampai siang sampai malam juga, tidak akan. Walaupun secara logika manusia dengan berusaha itu akan menghasilkan. Itu yang perlu kita imani. Kenapa kita perlu sikapi itu? Supaya ini dia, nih hati tetap merasakan manisnya iman. Kalau udah bisa seperti itu, maka tidak ada kekhawatiran. Nah itu, ya kan? Nah, apa yang pasti akan menimpamu pasti tidak akan meleset. Nah itu pasti itu. Nah, apa yang meleset maka tidak akan menimpamu. Nah itu takdir yang perlu kita yakini. Ya. Nah, kenapa begitu? Nah, ini lanjutannya. Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya makhluk yang pertama Allah ciptakan adalah apa ya? Pena. Disuruh tulis sama Allah. Tulis apa ya? Tulis maqadira kulli syai'. Disuruh menulis takdir segala sesuatu yang ada di alam. Sampai kapan nih? Sampai hari kiamat. Apa yang terjadi buat kita hari esok, baik yang baik atau yang buruk, kan? Mesti kita imani. Kita dapat kebaikan hari ini atau esok hari, ya kan? Itu semuanya sudah takdir Allah. Yang perlu kita terima, itu yang pentingnya. Kita kadang-kadang kebanyakan manusia maunya terimanya yang baiknya aja, yang nggak baik kita nggak terima. Padahal itu juga semua datang dari Allah, jadi kan? Ada itu sebab-sebab itu ya, yang hanya sebagai wasilah aja, itu kan kausalitas. Ada sebab, ada akibat. Tapi terlepas dari itu adalah semua takdir Allah. Kan kita disuruh imani yang baik dan yang buruk, itu kan? Walaupun secara sebabnya disebabkan dengan kesalahan kita sendiri misalnya, kan? Perlu kita imani juga. Nah, yang lalu misalnya ada orang berkata begini, kalau misalkan kita udah ditakdirkan, misalnya nih, ada orang berpikir begini, pemahaman Jabariyah, kan? Pemahaman Jabariyah ini ada paham Jabariyah, ada paham Qadariyah. Paham Jabariyah itu mengatakan bahwa kita ini hidup sudah kehendak Allah. Kita berbuat begini udah dikehendaki Allah. Tadi nggak ada pilihan. Sehingga mereka berkata, kalau kita sudah ditakdirkan misalkan jadi orang baik, ya pasti kita akan berbuat baik. Tapi kalau takdirkan kita jadi orang jahat, ya udah, mau diapain?
Jadi kayak semacam apa itu? Ya udah tidak ada pilihan. Sama kayak misalkan orang berkata, saya belum dapat hidayah, kayak gitu, belum dapat hidayah, sehingga dia tidak ingin berbuat itu. Nah, kenapa? Paham Jabariyah berkata seperti itu, berpaham seperti itu karena mereka meyakini bahwa hidup itu tidak ada pilihan, semuanya sudah ditentukan oleh Allah. Hatta kita masuk neraka, udah mau ngapain lagi, sehingga tidak berbuat. Nah, kemudian paham Qadariyah ini lawannya. Qadariyah, hidup itu adalah pilihan. Kita bisa berbuat begini dan begitu tanpa kehendak Allah. Ini keliru juga. Kalau tadi paham Jabariyah memutlakkan semuanya itu atas kehendak Allah, tidak ada pilihan buat kita. Tapi kalau paham Qadariyah kebalikannya, kita manusia ada pilihan, Allah tidak berkehendak. Ini lawannya. Ini nggak boleh juga, kan? Nah, yang benar bagaimana? Tengah-tengah, kan? Tengah-tengah. Pilihan kita, kehendak kita itu mengikuti kehendak Allah. Itu yang benar pemahamannya. Jadi sebagai bantahan, misalkan contoh, kalau Allah sudah mengetahui bahwa kita ini masuk neraka, misalnya contoh, buat apa kita sholat, buat apa kita ngaji, gitu kan? Ini jadi pertanyaan. Persoalannya di mana? Persoalannya kita nggak tahu. Kita tahu nggak? Kita masuk neraka atau masuk surga? Nggak tahu, itu dia persoalannya. Nah, itu kan? Maka dari itu, di dalam Al-Quran kan diturunkan Adam dari surga, kan? Allah katakan, Pak imma ya'tiyanakum minni. Adapun jika datang kepada kalian dariku hudan, petunjuk. Faman tabi'a hudaya, siapa saja mengikuti petunjukku, ya kan? Fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Maka tidak ada khawatir atas mereka dan tidak sedihan, ya kan? Jadi Allah juga kasih kepada kita untuk memilih, ya kan? Untuk memilih mengikuti petunjuk Allah. Nah, di hadis lain itu dikatakan kalau kita hari kiamat kan, kalau kita hari kiamat itu kan ditulis takdir. Setelah hari kiamat enggak ya. Nah, di hadis itu ada juga diterangkan itu dia sampai manusia itu masuk ke dalam surga atau neraka itu Allah juga sudah tahu. Tadi persoalannya kita belum tahu. Nah, kemudian Nabi katakan, "I'malu, berbuat saja kamu, semuanya dimudahkan." Orang yang menjadi penghuni surga dimudahkan jalan kebaikan buat ke surga. Orang yang menjadi penghuni neraka dimudahkan juga sama dimudahkan, tapi menuju ke jalan keburukan. Nah, itu ya. Jadi karena ketidaktahuan kita tentang masalah takdir itu, ya kan, tidak diperintah sama Allah dan Rasulnya beramal mengikuti petunjuk Allah dan Rasul, itu yang lebih selamat, ya kan? Karena takdir ada dua macam, takdir ijbari dan takdir ikhtiari. Takdir ijbari, takdir memang kita tidak ada pilihan. Kemudian takdir ikhtiari, itu kita ada pilihan, misalnya contoh menghindari bahaya, gitu kan? Jadi perlu kita imani semua itu ya. Jadi tidak ada lagi kekhawatiran buat kita, gitu kan?
karena dengan mengimani takdir itu adalah sebab mendapatkan emasnya iman. Ya. Nah, kemudian apa namanya tadi Ubadah bin As-Samit berkata lagi pada anaknya, ya bunayya, wahai anakku, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, man mata ala ghairi hadza, siapa saja yang mati atas selain ini, yakni tidak mengimani takdir, falaisa minni, maka dia bukan golonganku. Ini maksud Nabi nih, nanti tidak diakui oleh Nabi menjadi umatnya di hari kiamat. Kafir. Iya, tuh pertama ahli bid'ah juga ya. Dan seterusnya. Kemudian bahwa tadi maka setelah ditulis berjalanlah apa namanya itu takdir itu sejak saat itu apa yang akan terjadi sampai hari kiamat itu. Ini kemudian ancamannya siapa saja yang bawa itu riwayat itu Wahab, siapa saja yang tidak beriman kepada takdir yang baik atau yang buruk, maka Allah akan membakarnya di dalam neraka. Ini ancaman nih, menunjukkan larangan. Ya. Ya, kita simpulkan dulu hadis ini. Jadi wajib beriman kepada takdir dan ancaman yang sangat yang berakibat atas orang yang mengingkari takdir. Kemudian al-qalam yakni pena menetapkan al-qalam dan tulisan takdir-takdir yang lalu dan yang akan datang sampai hari kiamat. Itu ya. Tadi saya bacakan ya. Wa fil Mustad, dan di dalam kitab Al-Mustad Wasunan dan kitab As-Sunan, Ani bin Dailami dari Ibnu Ad-Dailami kalau dia berkata, ataitu Ubay bin Ka'ab, aku pernah mendatangi Ubay bin Ka'ab, fakultu, lalu aku berkata, fi nafsi syai'un minal qadar, pada diriku ada sesuatu dari takdir, maksudnya ada keraguan ya. Hadisni bi syai', maka ceritakanlah kepadaku tentang sesuatu. La'allahu yazhabuhu min qalbi, mudah-mudahan Allah menghilangkannya dari hatiku. Faqala, lalu dia berkata, lau anfaqta, sekiranya engkau berinfak misla uhudin zahaban, emas sebanyak sebunung Uhud, ma qabilahullahu minka, pasti Allah tidak menerimanya darimu, hatta tu'mina bil qadar, sampai engkau beriman kepada takdiran. Ini sama ya seperti yang lalu ya. Wa ta'lam, dan ketahuilah anna ma'asobaka, bahwa apa yang menimpamu lam yakun liyukti aka, pasti tidak akan meleset. Wa ma'akhtoaka, dan apa yang meleset bagimu lam yakun liyusibaka, tentu tidak akan menimpamu. Ini sama ya seperti yang lalu ya. Walau mita ala ghairi hadza, sekiranya engkau mati atas selain ini, lakunta min ahli nar, tentu engkau menjadi ahli neraka. Ini sama yang tadi ya. Kalau dia berkata, itu Abdullah bin Mas'ud, aku pernah datang kepada Abdullah bin Mas'ud ibnu Mas'ud, wa Hudzaifah dan Hudzaifah ibn al-Yaman, Hudzaifah bin al-Yaman, wa Zaid bin Thabit dan Zaid bin Thabit, fakuluhum, maka semuanya haddatsani telah menceritakan kepadaku bimisli zalik, seperti itu ani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadisun sahih rawahul Hakim dengan Hakim fi sahihi, di dalam kitab sahihnya. Ini tadi udah panjang lebaran ya kan ya. Cuma ada tambahan sedikit dari di sini yang perlu kita ambil pelajarannya itu. Jadi Ibnu Dailami datang kepada Ubay bin Ka'ab untuk menanyakan tentang sesuatu dari takdir, yang dia itu masih ada kebimbangan tentang masalah takdir, ya kan? Kemudian dia bertanya kepada Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab ini termasuk salah seorang yang menulis Al-Quran, Ubay bin Ka'ab ya.
Mudah-mudahan Allah akan menghilangkannya dari hatiku. Ya, kemudian dijelaskan sama Ubay bin Ka'ab dan seterusnya kan. Nah, dari hadis ini dari kalimat itu tadi dapat kita ambil pelajaran. Kalau kita tidak mengetahui sesuatu perkara, tanya sama yang lebih tahu. Karena apa namanya itu ilmu itu kan mendatangkan keyakinan. Tidak bisa kita meyakini sesuatu tanpa ilmu, nggak bisa. Nanti yang ada main prasangka. Di dalam Al-Quran prasangka itu termasuk dosa-dosa omongan. Nah, itu tidak apa namanya, tidak membawa kepada keyakinan. Di dalam Al-Quran juga diterangkan tadi yang kalimat itu tadi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Itu surat An-Nahl ayat 43. Fas'alu, bertanyalah kalian kepada ahla zikir, kepada ahli zikir, yakni ulama yang mengetahui ilmu, ya. In kuntum la ta'lamun, jika kamu tidak mengetahui itu, ya. Supaya kita tidak tersesat, ya. Kita tidak tersesat sebab ketahuan, ya. Kalau nggak tahu salah nanti bisa beriman kepada tauhid, bukan beriman kepada Allah, ya. Nah, kita sebutkan dulu ya. Ada di sini berupa ancaman yang keras atas orang yang tidak mengimani takdir, ancaman neraka tadi. Dan kemudian di sini juga memerintah kita supaya bertanya kepada ulama atas perkara yang samar dari masalah keyakinan atau yang lainnya, gitu ya. Nah, kemudian kewajiban ulama itu menyingkap perkara-perkara yang samar itu dan menyebarkan ilmu di antara manusia. Gitu ya. Ya, kita jangan bosan-bosan belajar, ya. Belajar sampai mati. Karena kita mau beriman kepada Allah juga mesti punya ilmunya. Kalau punya ilmunya bisa tersesat nanti, ya. Banyak contohnya. Ya, kita cukupkan dulu ya sampai sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebih yang mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.